Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Wanda, founder daripada Yufufu Studio. Kali ini saya akan mereview untuk siapa aja online course PowerPoint Mastery yang membahas tentang bagaimana cara membuat desain dan video animasi hanya dengan PowerPoint. Oke. Nah, ini untuk siapa saja supaya teman-teman ketika membeli nanti itu nggak merasa aku butuh nggak ya gitu, atau ini kayaknya bukan untuk aku. Nah, sekarang kita lihat siapa-siapa aja kira-kira yang memerlukan online course ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu spek. Apakah spek laptop teman-teman itu tidak tahan untuk install software desain yang berat, ataupun lelah belajar trial error sendiri karena tidak ada panduan yang komplit. Jadi ini juga sering dialami oleh teman-teman yang baru mulai belajar desain. Jadi karena modal nonton di YouTube, jadi nggak ada dasar yang kuat, jadi kebanyakan trial error sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal, jadi malas belajar. Kemudian sering juga nih, dulu-dulu saya bingung sendiri gitu. Pas ada kendala, nggak tahu mau konsultasi kemana, karena kita nggak ada mentor yang mendampingi. Nah, di online course PowerPoint Mastery ini, saya langsung akan mendampingi teman-teman jika ada kendala nanti ketika praktek. Oke. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal-hal di atas, kendala-kendala di atas, berarti teman-teman ini cocok untuk mengikuti online course PowerPoint Mastery. Nah, sekarang kita lihat. Lebih spesifiknya saya akan menjelaskan ini dibutuhkan untuk karyawan. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, banyak teman-teman di karyawan itu yang kesulitan membuat cover laporan. Nah, dengan mempelajari desain lewat PowerPoint ini, teman-teman akan bisa nanti desain cover laporan. Nah, ataupun dokumen-dokumen lain yang butuh cover, desain cover. Yang kedua, butuh juga mungkin untuk cover slide presentasi di bagian judulnya. Karena tampilan judul yang menarik di slide pertama itu juga menentukan impresi ataupun kesan daripada tim-tim yang ikut meeting atau klien kita. Nah, kalau kita menggunakan desain yang bagus, tentu saja klien akan lebih percaya ke kita. Oke, selanjutnya bisa juga untuk mendesain cover kerjasama, dokumen cover kerjasama. Nah, jadi kalau ada perlu desain cover supaya lebih menarik, teman-teman nggak usah lagi hire desainer untuk mendesain, karena sudah bisa desain sendiri yang simple, nggak ribet dengan mengikuti online course PowerPoint Mastery ini, karena akan kita bahas dari nol sampai bisa mendesain. Yang selanjutnya, teman-teman juga bisa mendesain company profile. Nah, jadi nggak ada lagi cerita zaman sekarang ini kalau company profile itu susah desainnya gitu, perlu desain yang hebat. Jadi dengan mempelajari desain lewat PowerPoint ini, itu sudah sangat mungkin bahkan mudah dilakukan hanya dengan menggunakan PowerPoint untuk membuat company profile. Selanjutnya, misalnya ada sertifikat untuk acara-acara, juga nggak perlu lagi ribet cari orang untuk desain, karena sertifikat acara juga sudah mudah didesain dengan PowerPoint. Nah, hanya perlu kita tahu tools-tools di PowerPoint untuk desain. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, PowerPoint yang mana tuh? Apakah PowerPoint yang kita pakai sekarang bisa? Ya, PowerPoint yang kita pakai sekarang itu yang bisa. Nah, dengan catatan dia minimal punya versi 2013. Nah, kalau yang 2010 itu belum mendukung tools untuk desain. Jadi 2013, 2016, 2019 itu sudah bisa untuk mendesain.
Kemudian selanjutnya ada juga owner all shop. Nah, kenapa owner all shop ini penting? Kita lihat sekarang. Tentu saja owner all shop ini perlu untuk desain produk. Nah, kalau mau posting di sosial media, mau posting di status WA, tentu barang produk yang didesain, yang ada sentuhan desain itu lebih menarik daripada konsumen. Dan ini akan meningkatkan konversi penjualan Anda. Nah, yang selanjutnya untuk branding FB dan IG. Nah, sekarang toko Anda itu adalah sosial media bisa jadi. Nah, itu orang akan melihat produk Anda itu rapi atau enggak, tampilannya itu bagus atau enggak. Tentu saja toko Anda ini harus Anda branding dulu. Nah, IG-nya tuh ada didesain enggak, kayak gitu tampilan produknya. Jadi kita lihat misalnya toko-toko yang besar yang mereka itu sudah gede penjualannya, kayaknya menurut pengalaman pantauan saya itu satupun di antara mereka nggak ada yang nggak pakai desain untuk memposting produknya. Semua mereka pakai desain sehingga branding Instagram dan Facebook mereka tuh ada ciri khasnya. Nah, dan tentu ini akan meningkatkan konversi, kepercayaan dan penjualan Anda untuk produk-produk Anda. Oke, selanjutnya kalau ada promo, nah ada diskon, nah ada potongan harga ataupun gratis pengiriman. Nah, Anda bisa mendesain sendiri, nggak perlu hire lagi desainer untuk mendesain. Dan kalau desainer mungkin nggak sesuai dengan keinginan Anda. Nah, ataupun mereka nggak bisa kerja tepat waktu. Nah, dengan mempelajari desain di PowerPoint ini, Anda sendiri sudah bisa mendesain kapanpun, bagaimanapun sesuai dengan selera Anda. Oke, selanjutnya kita lihat siapa lagi yang butuh ini. Nah, selanjutnya freelancer. Oke, ini menarik ya, karena zaman sekarang itu freelancer suatu profesi yang sedang banyak digandrungi oleh anak muda. Apalagi masa-masa pandemi ini, salah satu profesi yang masih bertahan, bahkan mereka dapat profit lebih, dapat income lebih, itu adalah yang berprofesi sebagai freelancer. Kenapa? Karena salah satunya kalau freelancer di bidang desain ya, mereka dengan belajar PowerPoint bisa jualan template sosmed. Nah, tadinya kalau owner all shop itu mereka nggak belajar, nggak ikut kelas PowerPoint Mastery. Nah, ini bisa jadi konsumen daripada teman-teman freelancer untuk jualan template sosmed. Nah, sekarang katakanlah teman-teman buat 50 aja template sosmed. Nah, atau bisa jadi bentuknya itu carousel atau postingan tunggal juga bisa. Nah, nanti akan saya nampain contoh-contoh hasil desain dengan PowerPoint untuk template sosmed. Nah, 50, katakanlah 50 aja teman-teman buat, kemudian teman-teman jual, nggak usah banyak lah. 50 tuh ambil aja 50.000 lah. Nah, 50.000 untuk 50 desain. Nah, teman-teman buatnya cuma sekali. Kalau bisa saya prediksi ya, 50 desain itu bisa kita buat dalam 5 hari mungkin. Sehari 10 desain bisa kita buat. Nah, di PowerPoint. 5 hari kita buat, udah dapat 50 desain. Kemudian kita jual berkali-kali. Nah, ada orang yang beli 10 orang aja lah. Kalau nggak usah kita bilang banyak-banyak. Teman-teman sudah dapat 250.000. Nah, dan kalau ada yang beli lagi, teman-teman kan nggak usah buat lagi tuh. Nah, tinggal jual-jual aja. Jadi ini bisa jadi passive income. Nah, tinggal teman-teman upload ke Google Drive. Nah, siapa yang beli ya udah kasih link Google Drive aja. Nah enak nggak? Kira-kira sekali kasih link kita dapat 50.000. Katakanlah seperti itu. Atau kalau teman-teman mau buat lebih banyak lagi, mau jual lebih mahal lagi, nah tentu akan dapat profit yang lebih tinggi lagi. Nah, ini kerja sekali hasilnya berkali-kali kayak gitu. Walaupun teman-teman kadang-kadang sakit,
nggak bisa kerja, masuk rumah sakit. Nah, itu tetap bisa menghasilkan karena kenapa? Orang yang butuh template sosmed ini banyak. Nah, orang yang mau branding sosmed itu banyak kali. Gitu. Tinggal kita promosi pakai Instagram atau Facebook aja tuh udah banyak kali yang balik. Karena pernah pengalaman teman saya itu dia create produk, nah sekarang kena corona, lagi di rumah sakit nggak bisa keluar kemana-mana, tapi produknya tuh dia masih laris manis, masih dapat penghasilan walaupun dia nggak bekerja. Oke, selanjutnya selain template sosmed, teman-teman bisa buka jasa desain CV. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Desain CV itu kita buat sekali aja template-nya itu. Kemudian, kalau ada yang order, kita tinggal ubah nama aja. Nama, alamat, pendidikan. Cuma itu aja, ada data yang kita ubah. Nah, sedangkan template-nya itu nggak usah lagi. Karena udah kita buat duluan. Kayak gitu. Sama, kita kenal. Saya kemarin itu buat sekitar 100 template. Kita posting di Instagram. Nah, siapa yang mau order, ya udah tinggal kita ubah nama, alamat, pendidikan, pengalaman kerja, tinggal kita ubah itu aja. Siapnya itu 1 jam lah, katakanlah itu paling lambat, atau setengah jam mungkin udah siap. Ada beberapa, kalau satu halaman CV itu setengah jam udah siap kalau saya buat. Nah, teman-teman juga bisa kayak gitu. Dengan satu CV kita bisa dapat at least 40.000 kalau kita jualan di Aceh. Nah, kalau di luar Aceh bisa jadi sampai 60 atau 70.000. Nah, dan ini nggak terbatas dengan tempat, dengan ruang. Karena kita bisa jualan kemana aja. Nah, kayak gitu. Kemudian, nah ini yang jadi hal menarik. Teman-teman bisa terima order dari perusahaan. Nah, perusahaan nih, karyawan kadang malas untuk belajar untuk join PowerPoint Mastery ini. Nah, disinilah teman-teman peluangnya untuk kerjasama sama perusahaan. Terus gimana cara masuk perusahaannya? Nah, itu gampang, tinggal kita buat kerjasama aja nanti. Nah, sedikit saya bocorkan, tahun akhir 2019 yang lalu, terakhir, pas pertama saya, nggak pertama sih, pas saya pegang project di salah satu kantor, nah, mereka cuma minta buatnya itu 5 slide. 5 slide terakhir itu cuman tampilan video, jadi nggak usah kita desain. Jadi yang saya desain hanya 4 slide, 1 judul, 3 isi. Dan saya buka harganya ya, saya bukaan harganya itu 3 slide, 4 slide yang saya buat itu biaya yang bisa kita ambil adalah, yang saya ambil waktu itu adalah 1,5 juta. Nah, bayangkan satu slide itu kita buat harganya bisa jadi kalau kita breakdown itu satu slide sekitar 380.000. Wah, itu kita jadi 4 slide ya sekitar 1,5 juta kita buatnya. Nah, itu baru satu perusahaan. Nah, belum dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan itu gampang. Sekarang banyak juga karyawan yang malas untuk belajar desain. Nah, di sini teman-teman freelancer masuk. Nah, nggak usah kerja sama sendiri, rekrut aja satu tim, satu teman untuk dia tuh khusus untuk deal-dealan sama kantor, nah, sama perusahaan, kayak gitu. Nanti teman-teman kalau mau sharing-sharing gimana cara dapat prospek di dunia desain, nah setelah ikut PowerPoint Mastery ini bisa konsultasi secara langsung sama saya di grup ataupun secara individu. Kalau di Aceh, kalau teman-teman tinggal di Banda Aceh, bisa jumpa langsung dengan saya nanti. Bisa tatap muka. Oke, selanjutnya kita lihat siapa lagi nih yang butuh PowerPoint Mastery. Di sini ada pengajar. Oke, sekarang kita lihat pengajar kenapa butuh desain. Yang pertama, untuk media mengajar. Nah, misalnya teman-teman ngajarnya tuh pelajaran IPA gitu. Ada banyak gambar-gambar. Teman-teman bisa pakai PowerPoint ini, bisa desain PowerPoint supaya anak-anak yang belajar itu jadi tambah menarik. Nah, teman-teman pasti tahu kan, kalau kita pakai media, itu pembelajarannya pasti lebih efektif daripada hanya berbekal buku aja. Nah, ini sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Oke, yang kedua itu, di sini kita diajarin cara buat game edukasi.
Nah, salah satu video animasi yang kita ajarin di sini itu adalah kita desain, kemudian kita buat animasi untuk game edukasi. Nah, game edukasi ini ada macam-macam. Itu ada kita diajarin cara untuk buat game seperti Wants to be Millionaire. Nah, kalau salah nanti muncul Anda salah. Nah, itu bisa dibuat hanya dengan PowerPoint. Jadi teman-teman akan diajarkan cara buat game edukasi ini secara mendetil dari nol. Selain itu juga ada game-game edukasi, misalnya tebak warna atau tebak binatang apa kayak gitu. Nah, tentu ini biasanya teman-teman mungkin lihatnya tuh di HP kayak gitu. Nah, sekarang ini bisa kita buat hanya dengan model PowerPoint. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin butuh cover modul ataupun mau buat ringkasan materi untuk pembelajaran. Covernya itu kan perlu desain supaya hasilnya lebih menarik. Ya udah, teman-teman tinggal buat desain sendiri aja kalau sudah mengikuti PowerPoint Mastery ini. Kemudian yang butuh siapa lagi kita lihat. Nah, di sini ada mahasiswa. Oke, mahasiswa kenapa harus bisa desain? Kenapa perlu desain? Di sini kita lihat. Nah, di sini teman-teman yang mahasiswa itu bisa jualan template postingan sosmed. Sama seperti freelancer tadi. Nah, kemudian bisa buka jasa desain juga. Nah, bagi yang memang suka cari-cari jajan tambahan. Nah, teman-teman bisa buka jasa desain. Ini pengalaman saya pribadi dari mulai kuliah dulu. Itu untuk memasukkan sehari-hari, saya buka jasa desain. Nah, oke, mungkin teman-teman ini bertanya, desain apa yang kita buka nih? Nah, dengan PowerPoint ini, kita bisa buat seperti untuk tahap spanduk, logo, postingan sosmed, banner, itu sudah bisa kita buat. Nah, seperti desain-desain percetakan, nah apa yang misalnya percetakan sering desainnya? Nah, ya kan nggak jauh-jauh dari logo, sosmed. Nah, kalau logo pun jarang ya di percetakan. Banner, spanduk, katakanlah stiker. Nah, itu sudah bisa kita buka jasa desainnya. Oh ya, satu lagi yang paling sering dibutuhkan adalah brosur. Nah, brosur di PowerPoint itu sangat mudah dan simple kita buatnya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, untuk cover makalah teman-teman di kampus atau laporan, itu juga bisa pakai PowerPoint. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan kampus, nah buat teman-teman yang sering join organisasi, kan sering dibawa kegiatan perlu band nama, perlu brosur atau flyer untuk disebarkan. Nah, ini bisa teman-teman belajar PowerPoint Mastery sehingga bisa desain untuk keperluan kegiatan-kegiatan kampus itu. Kemudian, nah ini yang paling penting. Nah, teman-teman ketika sudah selesai kuliah, nah teman-teman melamar kerja di sini akan jadi edit value ya, nilai tambah teman-teman walaupun fresh graduate, tapi teman-teman punya skill desain dengan PowerPoint. Nah, percaya deh sama saya, dulu waktu saya masih kerja di salah satu perusahaan, nah itu di perusahaan memang saya melulu yang dipakai untuk desain presentasi atau desain-desain lainnya. Karena kenapa? Karena kita punya nilai lebih. Hari ini wawancara, besoknya langsung dipanggil. Karena kenapa? Karena memang kita punya desain, punya skill desain. Nah, jadi beda dengan pelamar-pelamar kerja yang lainnya yang tidak punya skill. Oke, nah di sini mungkin ini teman-teman jangan salah menganggap bahwa anak-anak juga harus belajar desain, bukan. Jadi di sini ada satu lagi yang perlu belajar desain. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung kita lihat. Dan siapa saja yang ingin investasi skill di bidang desain. Nah, baik Anda itu profesinya dosen, baik Anda profesinya itu apa aja deh. Yang kira-kira perlu belajar desain, karena investasi yang tidak pernah merugi adalah investasi leher ke atas. Nah, mungkin
Oh, saya sekarang kan lagi pengangguran nih. Gimana caranya supaya apa sih untungnya saya belajar desain? Nah, malahan dengan kita punya skill desain ini, yang pertama, kita itu bisa buka jasa desain. Yang kedua, kalau nggak mau buka jasa desain, pengen dapat hasil yang besar dalam waktu dekat, teman-teman buka training untuk desain. Apalagi sekarang training desain dengan PowerPoint ini masih sangat jarang ya dibuat sama orang. Nah, ya pengalaman saya satu kali training itu bisa dapat sekitaran kita ya jutaan lah, nggak usah dibilang nominal detailnya ya. Nah, lain lagi dengan kita diundang di kantor-kantor untuk ngadain training, untuk nge-training siapa tuh karyawan-karyawannya. Nah, katakanlah satu orang 100.000 aja kita nilai dari orang-orang yang ikut ada 30 orang. Nah, satu hari kita bisa dapatnya 3 juta. Oke, sebulan ada 2 kantor yang kita ngisi training jadi 6 juta. Nah, sebulan 2 kantor aja, 2 kantor aja tuh. Udah dapat 6 juta, 6 juta, 6 juta kita setiap bulannya. Jadi, sebenarnya peluang untuk mencari income itu banyak kalau teman-teman itu nggak hanya duduk di rumah gitu, nggak hanya mikir oh ini nasibku memang nggak bisa apa-apa. Nah kalau memang teman-teman nggak mau bergerak ya nggak dapat apa-apa. Nah mungkin ini keputusan kecil yang teman-teman buat untuk membeli PowerPoint Mastery ini. Tapi efeknya bisa jadi akan merubah keadaan dan jumlah income teman-teman ke depan. Oke. Nah, sekarang kan udah saya bahas nih siapa-siapa aja kira-kira yang cocok untuk beli PowerPoint Mastery ini. Kemudian kita lihat sekarang apa aja sih isi-isinya. Nah, teman-teman kalau ikut PowerPoint Mastery ini akan dapat yang pertama 100 lebih video materi utama dan ini akan saya update secara berkala. Nah, artinya akan saya tambah-tambahin terus nih videonya seiring dengan perkembangan PowerPoint. Nah, dan kedepannya juga seiring dengan bertambah video harganya juga akan tambah naik gitu ya. Kemudian yang kedua itu teman-teman bisa akses selamanya. Jadi videonya teman-teman bisa download kapan aja, bisa nonton kapan aja, dan nggak ada limit waktu. Misalnya nih setahun terus teman-teman nggak bisa akses lagi video, nggak. Tapi teman-teman bisa akses sampai kapanpun. Oke, selanjutnya teman-teman punya grup nanti konsultasi khusus yang saya bilang tadi. Jadi kalau ada kendala ketika belajar, teman-teman bisa tanyakan langsung sama saya di grup ataupun bisa sharing-sharing sama teman-teman yang udah duluan join. Oke. Selanjutnya teman-teman juga akan dapat bonus tutorial membuat game edukasi tadi yang saya bilang senilai 850.000 plus dapat 200-an lebih icon siap Anda pakai yang berformat PowerPoint. Nah, misalnya kayak icon kontak us ataupun icon-icon lain yang diperlukan dalam mempercantik desain kita. Oke, nah selanjutnya ada bonus lebih menarik lagi. Nah, kita lihat bonus apa ya kira-kira. Nah, di sini teman-teman dapat video course Master Facebook Ads. Nah, ini untuk mendukung teman-teman misalnya mau jualan template tadi ataupun mau jualan jasa desainnya. Nah, di sini saya juga ngelengkapi dengan video course Master Facebook Ads supaya bisa beriklan dengan Facebook. Kan ada lihat tuh yang sponsor. Nah, itu iklannya pakai Facebook Ads. Kemudian teman-teman juga saya kasih gratis video course sosial media marketing. Nah, gimana cara memasarkan jasa desain teman-teman melalui sosial media. Kemudian, nah saya juga ngajarin nih gimana cara viral di YouTube. Nah, gimana konten teman-teman, jasa teman-teman yang diupload di YouTube itu bisa viral. Oke. Nah, segitu saja review singkat saya mengenai PowerPoint Mastery ini. Nah, untuk pemilihan kelasnya
teman-teman bisa lihat deskripsi di video ini. Nah, atau kalau misalnya di deskripsi nggak ada kontak personnya, ya teman-teman silakan hubungi siapa yang menguploadnya, oke? Karena ada banyak orang, ada banyak teman-teman yang di luar sana yang mempromosikan video kita ini. Oke, sekian dulu. Saya tunggu teman-teman semua di grup konsultasi, di grup member video online course PowerPoint Mastery ini. Oke, semangat selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.